bagi setiap kami. Engkaulah yang memampukan setiap kami, Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Sungguh Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkau yang membuat kami mampu, Engkau yang membawa kami terbang tinggi, melewati segala permasalahan, tantangan di dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, sebab hanya Engkau yang kami percaya. Haleluya. Biarlah iman kami bangkit bersama-Mu, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu atas setiap kami, memampukan setiap kami, Tuhan. Bawa setiap kami, Tuhan, lebih lagi. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersamanya. When the Holy Spirit comes to you,
you'll receive power. The power of the Holy Spirit can be with you all, wherever you are. Go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus
ke sorga, ke rumah Bapa kekal di sorga. Sebelum kita mendengar firman Allah ini, kita tunduk kepala, kita rendahkan hati di hadirat Allah, agar supaya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat waktu yang Engkau sediakan bagi kami untuk mengikuti ibadah secara online, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bapa, terima kasih, urapi kami semua, urapi anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing dalam mengikuti ibadah kenaikan ini. Bahkan terlebih urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman-Mu, agar kami semua diberkati, dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami tetap teguh sampai pada hari kedatangan-Mu kembali. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Semua tipu daya pekerjaan iblis yang menghambat pemberitaan firman Allah ini, kami hardik keluar dalam nama Yesus. Kekudusan Allah akan menyelimuti kami semua. Firman Allah diberitakan dengan otoritas Allah di tengah-tengah umat-Nya. Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah memberikan waktu kepada kita sekalian untuk bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Satu hal yang sangat indah kita perhatikan. Yesus Kristus naik ke sorga. Dia sebagai kepala gereja. Maka sebagai tubuhnya gereja, maka gereja juga akan terangkat di dalam kemuliaannya. Itu sebabnya kita baca terlebih dahulu kitab Lukas pada pasal 24 ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, perhatikan dalam ayat yang ke-51. Firman Allah berkata, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kita lihat pengangkatan ini terjadi. Ini bukan hanya sekedar cerita kosong. Tetapi kita akan melihat Yesus terangkat naik ke sorga. Seperti murid-muridnya. Dia terangkat dengan sebuah pesan kepada murid-muridnya yang ada di sana. Dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kita akan baca Yohanes pada pasal 14. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yohanes pada pasalnya yang ke-14 ayat yang kedua dan yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan, Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Perhatikan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan, aku akan datang kembali. Jadi Yesus yang terangkat, kita lihat tadi terangkat naik ke sorga. Dia berjanji akan datang kembali.
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Untuk menjemput semua orang percaya. Supaya apa? Supaya di tempat di mana Yesus berada, kita juga berada di sana. Luar biasa. Ini janji yang sangat besar yang dijanjikan oleh Yesus kepada gerejanya, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kapankah dia datang kembali untuk menjemput kita? Pada minggu yang lalu kita sudah mengikuti pelajaran ini bahwa 6.000 tahun sudah berakhir. Kita sudah melewati 20 tahun. Itu sebabnya dari Yesus sampai kita sekarang sudah 2020 tahun. Artinya apa? Kita sudah lewat 20 tahun dari tahun penciptaan yang disebutkan Minggu Penebusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa sampai kita sekarang, yaitu 6 hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan hari ke-6 ini, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, ini genap 120 tahun Yobel. Sama seperti saya sudah tekankan bahwa zaman Nabi Nuh hanya diberikan kesempatan 120 tahun saja. Ketika 120 tahun berakhir, maka pintu anugerah tertutup. Lalu hujan deras turun dan bumi ditenggelamkan dengan air bah. Dan yang selamat hanya Nuh sekeluarga 8 orang. Dan binatang-binatang yang dalam bahtera. Selain daripada itu semuanya habis binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kalau kita sekarang di tahun 6000 atau tahun 2020, seharusnya waktu di sini sudah habis. Seharusnya Yesus datang. Kalau Yesus datang, maka berbagai malapetaka akan mendahuluinya. Tetapi saya katakan, ini adalah zaman anugerah. Zaman anugerah di mana Allah berikan kepada semua orang percaya. Agar supaya apa? Agar supaya manusia sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan. Allah tidak inginkan ada seorang pun binasa. Atau Allah tidak inginkan saudara gereja masuk dalam masa aniaya besar 3,5 tahun antikris. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau kita sudah melihat bagaimana Yesus berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali. Tetapi sebelumnya itu, maka kegerakan Injil Kerajaan Allah akan diberitakan sampai ke pelosok bumi. Saudara Bapak Ibu sekalian, dan pada akhir zaman, saudara, firman Allah berkata hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Sehingga disinilah akan terjadi kegerakan yang besar. Kegerakan yang besar ini di mana Allah menghimbau, Allah menghendaki agar semua manusia datang kepada Tuhan dan bertobat. Agar supaya manusia terluput dari kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara di pihak lain iblis akan memberikan perkara-perkara yang menyenangkan daging. Iblis akan memberikan kesempatan-kesempatan kepada manusia untuk memuaskan hawa nafsu daging. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, sementara Allah berusaha agar supaya manusia sadar dan bertobat, meninggalkan semua kejahatan dan kembali kepada Allah agar supaya menerima keselamatan. Ini satu pertaruhan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa Allah sudah begitu rupa berusaha agar supaya manusia diselamatkan? Karena manusia bukan ciptaan iblis. Manusia bukan ciptaan setan. Manusia adalah ciptaan Allah. Saudara Bapak Ibu sekalian, karena itulah setan menyiksa manusia. Dia tidak tanggung-tanggung. Mengapa? Karena manusia bukan ciptaannya. Kita perhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa.
Lalu mereka menjadi telanjang. Di manakah iblis itu? Dia yang sudah berkata kepada Adam dan Hawa, kalian akan jadi seperti Allah. Tetapi ketika mereka sudah telanjang karena mentaati perkataan iblis, ketika mereka telanjang, di mana iblis itu? Iblis tidak pernah bertanggung jawab. Kenapa? Karena manusia bukan ciptaan iblis. Manusia adalah ciptaan Allah. Itu sebabnya iblis berusaha untuk hancurkan ciptaan Allah, untuk binasakan ciptaan Allah. Itu sebabnya ketika manusia Adam telanjang, iblis pergi, tidak mau tahu. Tetapi saudara, siapa yang datang di tengah-tengah keadaan yang sudah begitu menyedihkan? Yang datang adalah Allah. Kenapa? Karena manusia itu ciptaan Allah. Iblis hanya ingin menghancurkannya. Allah datang dengan sepasang pakaian untuk Adam dan Hawa. Allah harus mengorbankan seekor binatang dan dikuliti. Lalu kulitnya diberikan kepada Adam dan Hawa. Firman Allah berkata, Allah yang memakaikan pakaian itu kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Begitu besar kasih Allah. Begitu luar biasa hati Tuhan, begitu mulia untuk manusia. Saudara-saudara sekalian, dia tidak tolak manusia karena sudah mengikuti perkataan iblis lalu dibuang oleh Allah. Tidak. Karena manusia adalah ciptaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kenapa di sini harus diberikan masa anugerah atau zaman anugerah? Ini karena kasih Allah. Ini karena kemurahan Allah. Agar supaya manusia sadar, masih diberi waktu oleh Tuhan. Agar supaya semua orang sadar. Roma pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Roma pasal 2 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, jangan anggap sepi anugerah Allah ini. Jangan anggap sepi kemurahan Allah. Firman Allah berkata kemurahannya dan kesabarannya dan kelapangan hati Allah itu dengan satu tujuan, untuk memberikan kita kesempatan agar supaya menuntun kita kepada pertobatan. Allah terus berusaha menuntun manusia agar supaya manusia sadar dan bertobat. Mengapa? Karena Allah tahu apa yang akan terjadi di masa 3,5 tahun antikris. Kenapa manusia tidak mau disingkirkan ke padang gurun, tempat yang disediakan Allah yang begitu indah. Kalau ada tempat yang indah, kenapa mesti masuk dalam penderitaan? Maunya Allah agar supaya manusia lepas dari penderitaan 3,5 tahun antikris. Tetapi iblis akan terus berusaha agar manusia masuk di masa 3,5 tahun antikris. Karena di 3,5 tahun antikris, saudara, manusia harus mempertahankan imannya dengan kekuatannya sendiri. Mampukah manusia dalam kondisi seperti itu? Firman Allah berkata di dalam Injil Yohanes. Kita akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kita lihat kitab Injil Yohanes pada pasalnya. Yohanes pada pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-2. Yohanes pada pasal Mulai ayat yang pertama. Ayat pertama dan yang kedua. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
kamu akan dikucilkan. Perhatikan. Ya terus. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, di tengah-tengah situasi di mana Tuhan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, maka terjadilah kegerakan besar. Saudara-saudara sekalian, pertobatan akan terjadi secara massal. Kalau pada waktu gereja mula-mula sekali berkhotbah, Petrus 3.000 datang kepada Tuhan. Berkhotbah berikutnya jumlah mereka bertambah lagi menjadi 5.000 orang. Tetapi saudara, Bapak, Ibu sekalian, di tengah-tengah pencurahan hujan awal dan hujan akhir, di mana kegerakan besar terjadi, yang bertobat bukan hanya 5.000, bukan hanya 3.000, tetapi sekali bertobat, saya percaya di sini adalah puluhan ribu orang. Saudara, bahkan mungkin ratusan ribu orang, mereka bertobat dan mencari hadirat Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, mengapa di tengah-tengah keadaan itu aniaya juga terjadi luar biasa? Karena iblis berusaha untuk mempertahankan orang-orang yang mulai mengikut iblis, agar supaya mereka tidak sadar dan tidak bertobat. Lalu masuk masa 3,5 tahun antikris. Dan disinilah orang-orang percaya akan disiksa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat penyiksaan yang akan dilakukan oleh antikris dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-21. Matius 24 ayatnya yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Perhatikan, pada masa itu, ini masa masuk dalam masa antikris. Pada saat itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Sampai sekarang. Ya. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, begitu mengerikannya siksaan di sini. Firman Allah berkata, sejak zaman dunia dan sampai sekarang ini, kesiksaan itu tidak ada bandingannya, tidak ada taranya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siksaan yang begitu luar biasa oleh terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya yang masuk di masa 3,5 tahun antikris. Itulah sebabnya mengapa Tuhan terus berseru agar supaya bertobatlah, hai gereja Tuhan, bertobatlah agar jangan sampai masuk di masa 3,5 tahun antikris. Karena penderitaan yang tidak ada teranya ada di sini. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, di sini memang ada penderitaan juga. Penderitaan di sini adalah untuk menyempurnakan iman gereja. Ketika gereja sudah mencapai titik sempurna, maka gereja akan melahirkan anak laki-laki, dan anak itu akan diangkat ke atas di hadapan takhta Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sementara wanita yang melahirkan atau gereja itu disingkirkan ke padang gurun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, di tengah-tengah kegerakan besar ini, kita baca Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Ini adalah himbauan dari Allah. Markus pada pasal 1 ayatnya yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap. Perhatikan, katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Bertobatlah. Dan percayalah kepada Injil. Dan percayalah kepada Injil. Bapak, Ibu sekalian, ini himbauan Allah. Dikatakan waktunya sudah genap. Saudara-saudara sekalian, saya sudah katakan bahwa seharusnya waktu sudah habis. Harusnya Yesus datang di tempat ini. Tetapi sekali lagi, mengapa masih ada waktu sampai sekarang?
Ini adalah kemurahan Allah. Inilah kelapangan hati Allah. Inilah kesabaran Allah. Untuk apa? Untuk memberikan waktu kepada gerejanya, kepada semua orang percaya, agar supaya semua orang percaya dituntun ke dalam pertobatan. Maka Markus berkata, waktu sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak ibu saudara sekalian, ini usaha dari Allah untuk menyelamatkan gerejanya, agar supaya gereja tidak masuk di masa 3,5 tahun antikris. Kalau kita belajar lebih dalam nanti pada hari-hari ke depan, apa yang akan terjadi di masa 3,5 tahun antikris. Tapi yang jelas di sana ada penderitaan yang belum pernah terjadi. Saudara ingat zaman Nero, bagaimana orang-orang Kristen dibikin seperti lilin-lilin yang hidup, dibungkus oleh lilin lalu dinyalakan. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita melihat penyiksaan manusia pada zamannya PKI. Kalau kita menonton film di Lubang Buaya, mengerikan. Disilat-silat wajahnya, digosok garam, diperasing jeruk. Mengerikan. Tetapi firman Allah berkata, penderitaan di sini tidak ada bandingannya. Lebih sadis dari itu. Kenapa? Antikris akan menyiksa umat yang percaya kepada Allah. Kenapa? Sekali lagi, karena manusia bukanlah ciptaan iblis. Manusia adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian yang Tuhan kasih, karena iblis dicampakkan oleh Allah ke bumi, maka dia sangat marah dan dia ingin membalas itu melalui manusia ciptaan Allah. Itulah sebabnya mengapa Allah terus membawa manusia, memberitakan pertobatan, agar supaya manusia luput dari masa 3,5 tahun ini. Agar supaya gereja diselamatkan, masuk di tempat yang disediakan oleh Allah, di padang gurun. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau orang mendengar tentang padang gurun, mungkin orang berpikir, waduh, tempat yang kering, tempat yang tandus, tempat yang tidak menjanjikan, tempat yang tidak membawa kesenangan, tempat yang tidak menyukakan, tempat yang tidak membahagiakan. Keliru. Padang gurun inilah tempat yang disediakan oleh Allah sendiri. Yesaya pasal 51 ayat 3 berkata. Yesaya pada pasal yang ke-51 ayatnya yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan perhatikan, sukacita. di padang gurun itu menjadi seperti taman Tuhan. Padang gurun ini dibuat oleh Allah seperti Taman Eden. Di situ ada kegirangan yang besar. Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Di sini ada nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Luar biasa. Ini tempat yang indah yang disediakan oleh Allah, seperti Allah menyediakan Taman Firdaus kepada Adam dan Hawa. Demikian gereja disediakan oleh Tuhan, tempat yang indah. Padang gurun dirubah oleh Tuhan menjadi taman Tuhan. Padang gurun dirubah oleh Allah seperti Taman Eden. Di padang gurun ada sukacita, pujian yang nyaring. Luar biasa. Di tengah-tengah manusia yang disiksa di masa 3,5 tahun antikris. Tetapi di sana, di padang gurun, ada sukacita yang besar. Ada gegap gempita kegirangan. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Oleh sebab itu, Allah terus menghimbau gerejanya. Bertobatlah, bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Percayalah kepada Injil. Agar supaya tidak masuk di masa 3,5 tahun antikris.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, ketika kegerakan besar terjadi, ini sama dengan digambarkan gereja atau wanita itu menjadi hamil. Dalam pergerakan ini wanita itu hamil, atau gereja mengandungkan jiwa-jiwa baru. Lalu jiwa-jiwa itu dilahirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu lahir anak laki-laki, langsung disambar, diangkat, dibawa ke takhta Allah. Lalu wanita yang melahirkannya dibawa, dia menyelamatkan diri, lalu dia berlari. Firman Allah berkata, iblis mengejar anak laki-laki itu, lalu terjadi perang di sorga, dan iblis dicampakkan ke bumi, dan iblis mengejar wanita yang melahirkan anak laki-laki itu. Maka iblis mengejar wanita itu, karena wanita ini baru saja dia melahirkan, sehingga dia tidak punya kekuatan untuk berlari. Tetapi firman Allah berkata di dalam Wahyu pasal 12, kita mulai baca ayat 6 dulu. Wahyu pada pasalnya yang ke-12. Ayat 6. Ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Kenapa dia lari ke padang gurun? Karena itulah tempat yang disediakan oleh Allah baginya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan firman Allah berkata, sementara wanita itu lari, ketika naga atau iblis itu dicampakkan ke bumi, dia langsung mendirikan ketaktanya kerajaannya. Dan dia mengejar wanita yang melahirkan anak laki-laki itu. Dia mau melampiaskan kemarahannya. Saudara-saudara sekalian, karena sekali lagi saya katakan, manusia bukan ciptaan iblis, tapi ciptaan Allah. Maka iblis mau hancurkan manusia. Kenapa? Karena dia dicampakkan oleh Allah dari sorga ke bumi. Ketika wanita itu berlari sudah tidak kuat, maka pada ayat yang ke-14, ayat 13 dan 14. Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Ya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Perhatikan, ketika naga itu sadar, dia dilemparkan ke atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki Dia itu. memburu perempuan ini yang melahirkan anak laki-laki ini, yang disambar dibawa ke takhta Allah. Dia kejar. Terus, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. saudara perhatikan, Allah tidak biarkan perempuan ini. Saudara-saudara sekalian, firman Allah berkata, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Siapa yang memberikannya? Itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, pertolongan oleh gereja hanya datang dari Allah. Dari dunia tidak ada pertolongan. Karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup melawan naga berkepala 7 bertanduk 10. Maka pertolongan untuk wanita itu bukan datang dari dunia, tapi pertolongannya datang dari Allah. Dua sayap burung nasar menyambar wanita itu. Terus, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. saudara, wanita itu diangkat oleh 2 sayap burung nasar, dibawa terbang ke padang gurun, di mana dia dipelihara di sini 1 masa, 2 masa dan setengah masa, 3,5 masa, atau 3,5 tahun. Sementara saya katakan sekali lagi, di bawah, di bumi, di bagian bumi yang lain, saudara, penyiksaan untuk orang-orang percaya yang tertinggal, yang tidak terangkat, saudara, mereka masuk dalam masa 3,5 tahun antikris. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mereka mengalami siksaan
yang luar biasa. Oleh karena itulah sekali lagi saya selalu katakan, Bapak Ibu sekalian di sini, Allah terus menghimbau agar supaya gereja bertobat, agar supaya orang percaya tinggalkan dosa, kembalilah kepada Allah, agar supaya luput dari siksaan yang besar ini. Bahkan lebih jauh Tuhan ingatkan kembali langsung. Saudara-saudara sekalian, ini saudaraku, 3,5 tahun antikris ini adalah masa di mana dipersiapkan manusia masuk kepada api neraka kekal selama-lamanya. Yaitu mereka yang tidak tahan dalam siksaan, lalu mereka menerima cap 666, itu cap antikris. Sekarang ini manusia sementara bingung. Manusia sementara gempar bahwa cap 666 sudah ada yang memasangnya. Lalu orang bertanya apakah sudah mulai dipasang. Orang berkata iya sudah mulai dipasang 666. Bapak Ibu sekalian, materai antikris itu hanya akan dipasang ketika patung antikris sudah dibuat. Artinya ketika antikris sudah berkuasa, itu ada di masa 3,5 tahun. Jadi sekarang ini seharusnya belum ada pemasangan cap 666 itu. Karena cap itu hanya diberikan apabila manusia tidak mau menyembah patung antikris. Dan patung itu belum ada. Pemaksaan penyembahan patung belum ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saya ingatkan kepada kita sekalian. Bagi orang-orang yang suka menyembah patung, pada saat ini berdoa di hadapan patung-patung, saya ingatkan, ingatlah firman Allah, jangan membuat patung ukiran apapun, baik itu bergambar pria maupun bergambar wanita. Dilarang oleh Tuhan, karena hanya satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Kita tidak boleh berdoa di depan patung, apalagi menyembah patung. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena orang-orang yang biasa menyembah patung, mereka akan masuk di masa 3,5 tahun antikris dan sangat mudah dibawa untuk menyembah patung antikris. Karena itu marilah kita sadar. Karena saudara Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya iblis ingin mempertahankan orang-orang yang percaya Tuhan, agar supaya masuk tetap hidup di dalam dosa. Iblis sengaja berikan hal-hal yang indah, menyenangkan daging, tetapi hidup dalam dosa. Lalu saudara-saudara sekalian, kalau sampai mati demikian, maka manusia akan masuk di zaman hukuman kekal, yaitu di neraka. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Di neraka, iblis bertakhta di sana. Dan manusia yang percaya kepada Allah, tetapi tetap berbuat dosa. Manusia yang mengerti tentang Tuhan, tetapi tidak mau bertobat, maka mereka masuk di api neraka kekal selama-lamanya. Dan di sanalah siksaan yang luar biasa akan terjadi. Karena setan akan terus menyiksa manusia. Setan akan terus menyiksa manusia saya katakan seumur hidup, tetapi itu tidak ada batasan waktu. Itu siksaan selama-lamanya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan begitu bersusah payah, berusaha habis-habisan untuk mengingatkan manusia, supaya manusia sadar. Sampai-sampai Allah perpanjang waktu, Allah beri zaman anugerah ini, agar supaya manusia sadar dan bertobat, agar tidak masuk di neraka. Karena neraka yang bertakhta sebagai rajanya adalah iblis. Dan manusia sebagai ciptaan Allah akan mengalami siksaan yang begitu dahsyat.
Iblis tidak ada belas kasihan kepada manusia. Karena manusia bukan ciptaan iblis. Manusia adalah ciptaan Allah. Itu sebabnya manusia menjadi pelampiasan dari emosinya iblis. Pelampiasan kemarahan iblis. Itu karenanya begitu mengerikan, begitu sadis. Cara iblis menyiksa manusia. Ingat sekali lagi Adam dan Hawa. Begitu telanjang iblis pergi. Ditinggalkan begitu saja. Bapak ibu saudara sekalian. Jangan menikmati hidup dalam dosa. Jangan menikmati hidup dalam kejahatan. Mari zaman anugerah ini ada waktu di mana suara Injil Kerajaan Allah akan terus mendengung. Injil Kerajaan Allah ini akan disampaikan sampai ke pelosok-pelosok dunia. Untuk memperingatkan semua manusia agar jangan sampai masuk masa 3,5 tahun. Karena di situ siksaan yang berat terjadi. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, perhatikan dengan baik. Malaikat itu sampai memperingatkan kembali. Hati-hati kepada mereka yang sudah masuk di masa 3,5 tahun antikris, di mana patung antikris sudah dibuat dan semua orang dipaksa untuk menyembah patung antikris itu. Besar kecil tua muda, laki wanita, semua dipaksa. Mereka yang tidak mau menyembah, mereka akan disiksa habis-habisan sampai mati. Terus yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bapak ibu saudara sekalian, mereka yang menyembah patung binatang itu diberikan peringatan. Mereka akan alami siksa dari murka Allah yang begitu dahsyat. Di hadapan malaikat-malaikat kudus, mereka akan disiksa begitu rupa. Ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, baik mereka yang menerima tanda binatang itu, baik mereka yang sudah menyembah patung itu, saudara-saudara, tidak ada yang luput. Firman Allah berkata, siksaan yang dahsyat siang dan malam mereka disiksa selama-lamanya. Karena itu Bapak ibu sekalian, mari kita datang kepada kebenaran. Selalu saya katakan, tinggalkan kejahatan. Hiduplah dalam kebenaran. Karena waktu sudah singkat. Waktu tambahan itu waktu yang singkat. Itu hanya karena kemurahan hati Allah. Jangan sampai ini disia-siakan. Karena saudara akan melihat gereja yang sudah siap, maka dia diangkat masuk di tempat yang disediakan oleh Allah. Dan setelah itu, maka Yesus akan datang kembali. Dalam 1 Tesalonika pada pasal 4, ayat yang ke-16 dan ayat 17. Sebab pada waktu tanda diberi, Perhatikan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, ada sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih,
Ketika sangkakala Allah berbunyi, firman Allah berkata, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, kita lihat Yesus turun dari sorga. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, maka Tuhan itu turun dari sorga. Dia menggenapi janjinya. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ini berarti tempat sudah tersedia. Maka Yesus turun dari sorga untuk menjemput para kekasih-kekasihnya. Lalu mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Setelah mereka bangkit, barulah yang di padang gurun akan ikut menyusul. Berada pertemuan di udara. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus turun dari sorga, bunyi sangkakala Allah terdengar. Maka mereka yang mati dalam Kristus, mati dalam iman percaya kepada Allah, mereka akan bangkit menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Dan orang-orang yang masih hidup di padang gurun, mereka juga diangkat bersama-sama, menyusul, masuk dalam pertemuan di udara. Disinilah pertemuan antara gereja dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Saudara-saudara sekalian, maka pesta pengantin ini terjadi. Setelah itu barulah terjadi ketika Yesus turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Maka terjadilah nanti perang Harmagedon. Ini akan saya jelaskan berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Itulah sebabnya selalu saya himbaukan. Selagi waktu masih ada, mari kita siapkan diri. Sebagai gereja Tuhan, hiduplah sesuai dengan Injil. Firman Allah mengingatkan kepada kita. Waktunya sudah genap. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Biarlah firman Allah ini menjadi peringatan untuk kita sekalian. Kalau kita melihat saat-saat ini, saudara-saudara sekalian melihat orang-orang meninggal dunia begitu banyak. Kalau saudara melihat tayangan-tayangan di televisi ataupun tayangan-tayangan di sosmed, di mana orang-orang mati dibuang ke pantai begitu banyak. Jenazah dan jenazah. Di pantai itu begitu rupa banyaknya. Lalu kita melihat saudara orang-orang yang meninggal karena terpapar oleh virus corona. Lalu mereka dikubur secara massal. Manusia saudara-saudara sekalian sudah seperti itu. Kelihatannya tidak ada lagi acara apapun dalam pemakaman itu. Bahkan keluarga sendiri pun tidak bisa mengikuti pemakaman itu dengan baik. Ini seharusnya menjadi peringatan untuk kita sekali. Agar supaya kita semua boleh dibawa oleh Tuhan. Ketika saatnya tiba, waktu itu sampai. Kalau waktu ini sudah tiba saudara, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itu sebabnya selagi masih ada waktu di sini, mari kita bertobat. Supaya kita masuk ke pengangkatan ke padang gurun. Dan di sanalah kita dipelihara oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Dan dunia dikuasai oleh antikris. Tapi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka gerejanya, mereka yang mati dibangkitkan terlebih dahulu. Lalu yang hidup akan menyusul. Pertemuan di udara terjadi. Pesta kawin anak domba Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, kita akhiri firman Tuhan pada saat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur saat ini Bapa.
Kalau kami boleh diberi waktu untuk mendengar firman-Mu tentang akhir zaman, biarlah Tuhan tolong kami semua agar tidak ada seorang pun di antara kami masuk di masa 3,5 tahun antikris. Biarlah kami semua terangkat ke padang gurun, dan di sanalah kami bergirang besar, karena Tuhan menyediakan tempat yang mulia, indah bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Berkati semua orang yang mendengar pengajaran ini. Berkati semua orang yang memperhatikannya. Berkati semua orang yang menghidupinya. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. They called you king. They think you are the Messiah. Who do you think I am? You are the Son of God. What if he's not the one? We're risking our lives. For what? He has shown us his power. We must have faith in him. Don't be afraid. Trust in God. Trust in me also. You know the way to where I'm going. We don't know where you're going. How can we know the way? I am the way, the truth, and the life. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. The beginning and the end. My lord, I had been expecting death to come. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. I am making everything new. Yes. I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mari kita rendahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima doa berkat. Kita tunduk kepala berdoa. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah yang layak menerima pujian hormat dari kami semua umat-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah oleh-Mu berkat dari Bapa. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus, senantiasa memimpin menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai hari ini seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing, diberkatinya semua mata pencaharianmu, diberkatinya segala usahamu, diberkatinya engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menghindarkan engkau dari segala malapetaka maut, Tuhan menjauhkan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi turun dengan segala kelimpahannya kepadamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, pengajaran ini tetap terus kita sampaikan pada hari Minggu nanti. Sambungan daripada pelajaran ini akan saya teruskan bahkan sampai pada nanti minggu depannya lagi hari ketuangan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.